tema masalah sholat, dikarenakan sholat itu perbuatan yang mau nggak mau kita harus lakukan paling minimal berapa kali? Dituntut dua hal sesuai dengan Nabi, sebagaimana hadis Malik ibn al-Huwairith, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Konsekuensi daripada hadis tadi, mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau kita harus belajar. Dan saya katakan bahwasanya belajar babus sholah itu bisa menjadi fardu ain. Fardu ain. Kata kaidah usul fikih, kita bahas dulu tentang apa definisi sholat. Ini langkah pertama, kita harus paham apa definisi sholat. Apa definisi sholat? Sholat secara bahasa, sholat secara bahasa itu bermakna ad-du'a'u. Sholat secara bahasa itu bermakna apa? Ad-du'a. Sholat secara bahasa bermakna apa tadi? Ad-du'a. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 103, Allah mengatakan wasolli alaihim, wasolli alaihim khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tusolli alaihim. Lihat itu, wasolli alaihim, ismana solli huna ay ud'u lahum, doakan kepada mereka. Khud min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka, sodakotan, sebagai zakat, tutohiruhum, zakat itu membersihkan kepada mereka, wa tusolli alaihim, ismana tusolli huna ay doakan kepada mereka. Dan dua ayat ini dua ayat yang saya sebutkan tadi sebagai dalil bahwasanya ad-doa, bahwasanya sholat secara bahasa itu bimana apa? Ad-doa. Dan kita baca di kamus-kamus baik Lisanul Arab atau kitab Tahdzibul Lughal Azhari atau kitabnya Ibnul Manzur Lisanul Arab atau Fairuz Abadi di Kamus Muhit, mereka menyebutkan bahwasanya ad-doa, as-sholatu secara bahasa bimana apa? Ad-doa bimana berdoa. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika bab Anda mengundang seseorang, terus kemudian orang itu lagi puasa, terus dia nggak bisa makan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa in kana shaiman fal yusolli. Jikalau dia itu lagi puasa, fal yusolli, isman yusolli, ayo doakan, bukan kok disuruh sholat. Mananya fal yusolli, maka hendaknya dia doakan. Dan suruhat sarah-sarah hadis ini baik Imam Nawawi, baik Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir dan juga yang lainnya menyebutkan bahwasanya makna hadis yang saya sebutkan tadi, wa in kana shaiman fal yusolli, mananya fal yada'u, maka hendaknya dia mendoakan kepadanya. Mafhum insyaallah. Jadi titik pelajaran kita apa makna salat secara bahasa adalah ad-doa. Naam. Kemudian apa definisi salat secara syar'an? Apa definisi salat secara syar'an? Berarti kan definisinya adalah at-ta'abbudu lillah. Definisi salat secara syar'an adalah at-ta'abbudu lillah,
beribadah kepada Allah, harus diikat beribadah loh ya. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, bi aqwalin wa af'alin, dengan melalui ucapan-ucapan, wa af'alin, melalui perbuatan-perbuatan. Akwal dan perbuatan itu maklumah, sudah diketahui. Makanya kita harus belajar kan. Ada akwal, ada perbuatan. Akwal dan perbuatan ini sudah diketahui. Kemudian muftatihatan, yang diawali ma'lumatin, biaqul itu ma'lumatin, muftatahatin, yang diawali bitakbiri, dengan takbir. Kemudian apa? Mukhtatamatin, yang diakhiri bitaslimi, dengan salam. Definisi ini berbeda dengan definisi sebagian orang yang mendefinisikan apa itu sholat. Sholat adalah bahasanya mereka apa? Ya, ucapan, perbuatan diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Definisi ini kita katakan kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena sholat itu harus ada nilai ibadah. Kalau sholat itu hanya sekedar gerakan badan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan sholat, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, hanya segitu saja, apa nilainya ibadah? Karena sholat itu sebuah ibadah kan, maka harus ditambahi at-ta'abbudu lillahi, harus ada nilai niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ada gerakan, ada perbuatan yang sudah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang harus ditarkis, difokuskan adalah kata niyatut ta'abbud, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sholat itu adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah, segianya berarti apa? Setiap gerakan yang kita lakukan harus ngerti apa? Dalilnya. Karena nggak dikatakan ibadah kalau nggak ada dalilnya, dan nggak dikatakan itu berpahala kalau nggak ngerti dalilnya. Maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah dan akan dinilai ibadah kepada Allah kalau disertai dengan apa? Dengan dalil. Disertai dengan dalil. Jelas insya Allah. Definisi tadi milik Syekh Ibnu Utsaimin juz 2 halaman 5. Artinya kita ada referensinya, sehingga bicara itu berdasarkan dengan ilmu. Seterusnya, adapun hukum sholat ma'ruf insyaallah ya kawan. Hukumnya wajib. Wajib atau sunnah hukum sholat? Sholat apa Pak? Sholat fardu ya? Wajib ya? Iya, insya Allah maklumah, insya Allah nggak ada bahas. Sekarang masuk dalam tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama harus ada niat. Yang pertama harus ada niat. Ini langkah pertama, harus ada niat. Sekarang kita masuk, apa definisi niat? Apa definisi niat? Maklum Ustaz, ya niat gitu kan? Ya enggak lah, kita butuh ilmiahnya kan? Ada ilmiahnya. Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi, ya harus dikenal Pak Nawawi. Kita ini kadang-kadang nggak kenal ulama kita ya. Tapi kalau ulama lain kita kenal ya. Nah ini kita coba, kita biasakan nyebut ulama, nyebut kitab gitu loh. Jadi kelihatan biar kenal lah, nggak asing sebuah nama ulama kita dan nggak asing kitab yang kita baca. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Raudhatut Thalibin, ini pegangane ulama-ulama Syafi'iyah. Nawawi itu ulama Syafi'iyah, dan kitab Raudhatut Thalibin
adalah kitab rujukannya mereka. Rujukannya mereka. Beliau mengatakan an-niyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah al-qasdu. Apa qasdu? Bermaksud. Bermaksud. Maksudnya piye? Dulu. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah ayyanwiyas sholata allati qama ilaiha wa ta'yinaha biqalbi. Ingat ini. Niat itu maksudnya, bermaksud itu maksudnya adalah dia berniat sholat allati qama ilaiha, yang dia akan lakukan. Ingat. Yang kedua, wa ta'yinaha biqalbi, dan harus ditentukan niat itu dengan hatinya. Berarti ada 2 poin. Poin pertama, dia berniat melakukan sholat yang akan dia lakukan. Tapi ingat, poin kedua, harus ditakyin, harus ditentukan. Karena sholat itu kan banyak. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat tahiyatul masjid. Anda tentukan. Tapi menentukan sholat itu memakai hati, bukan dengan lisan, bukan dengan lisan. Mafhum? Wa ta'yinaha biqalbi, berarti harus ditentukan melalui apa? Hatinya. Berarti nggak cukup aku mau sholat, nggak cukup begitu. Sholat apa? Paham kan? Mau sholat apa? Makanya harus berniat untuk melakukan sholat dan ditentukan sholat itu dengan apa? Dengan hatinya. Itu maknanya an-niyah. Menurut Imam siapa? An-Nawawi dalam kitab apa? Raudhatut Thalibin. Bisa difahami insyaallah? Yang harus difahami tadi, nggak sekedar Anda pingin sholat, enggak. Tapi Anda harus tentukan sholat apa. Contoh, aku pingin mangan. Iya, mangan apa? Mangan kan bentuknya akeh. Mangan sego, makan bubur, makan apa? Aku niat ingsun pingin lauk apa, kan banyak macamnya. Ketika sesuatu itu banyak macamnya, maka harus ditakyin, ditentukan, tapi penentuannya melalui apa? Hati, melalui hati. Terusnya, hukum niat di dalam sholat. Hukum niat di dalam sholat. Alhamdulillah. Baik. Hukum niat di dalam sholat. Hukum niat di dalam sholat itu adalah syaratnya sholat. Niat itu adalah syaratnya sholat. Tahu mana syarat? Syarat itu kalau apa? Enggak dilakukan maka batal. Kalau enggak dilakukan itu berarti batal. Mungkin enggak ada orang yang sholat tapi enggak ada niatnya. Mungkin enggak? Ya mungkin aja, Pak. Mau dibahas di fikih berarti kan mungkin gitu kan. Mungkin. Nah sekarang kita paham, niat itu adalah syaratnya sholat. Maksudnya syarat itu berarti apa? Kalau tidak dilakukan, kalau nggak dihadirkan, itu berarti batal. Dalil tentang itu mana? Kita sebutkan. Dalilnya adalah kesepakatan para ulama. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Ishraf, dalam kitab Ijma',
Kemudian Syekh Abu Hamid Al-Isfirayi ini ulama Syafi'iyah, beliau mereka semuanya naqal al-ijma', menukilkan ijma', kesepakatan. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, halamannya ada juga. Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ulama-ulama ini semuanya menukilkan, membawakan, menceritakan kepada kita bahwasanya niat itu adalah syaratnya sholat. Dan kesepakatan itu adalah hujjah. Baik, rujukan orang Islam di dalam hukum itu ada berapa? Ada 4 menurut jumhur ahlul ilmi. Al-Quran 2, sunnah 3, ijma. Kesepakatan. Keempat apa? Qiyas. Untuk qiyas masih ada tanda kutip, untuk ijma masih ada tanda kutip. Akan tetapi yang paling kuat ijma adalah hujjah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la tajtamiu ummati ala dhalalah. Umatku itu nggak bakal sepakat di atas kedustaan, di atas kesesatan. Berarti kalau umatnya Nabi nggak mungkin sepakat di atas kesesatan, mafhumnya berarti apa? Sepakat di atas kebenaran. Maka berarti ijma itu apa? Adalah hujjah. Dan para ulama-ulama tadi menyebutkan bahwasanya niat itu adalah apa? Syaratnya sholat. Dan juga ijma tadi, kesepakatan tadi dikuatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah rasuli, sampai akhir hadis. Ma'ruf hadisnya. Kata Rasul, innamal a'malu. Ingat ini Pak. Innamal a'malu binniyah. Amal itu harus ada niat. Maknanya semua amal itu harus ada niat. Berarti kalau ada kata ada amalan kok nggak ada niat, maka itu berarti nggak dianggap. Makanya innamal a'malu binniyat. Dan kata amal, ingat kata amal di sini, lafadznya kan amalun, mencakup ucapan dan mencakup perbuatan. Ngerti ya? Innamal a'malu, kata amal, ain, mim, lam, itu mencakup qaulun, ucapan, dan mencakup fi'lun, perbuatan. Pertanyaannya, salat ini apa? Qaul atau fi'il? Qaul dan fi'il, ya kan? Maka menurut konteksnya hadis, berarti kalau nggak ada niat tidak dianggap. Nah, kalau nggak dianggap berarti niat hukumnya apa? Syarat. Hukumnya syarat. Niat itu hukumnya syarat. Jadi kita tahu, oh niat itu syarat. Jadi kita ngamalkan itu ada ilmunya. Kan kalau nggak belajar kan, ya wis pokoke niat ngono wae. Lah terus piye? Ilmunya gimana? Terusnya, apakah niat harus dilafadzkan? Apakah niat harus dilafadzkan? Dilafadzkan apa enggak? Hah? Alasan endi? Endi ulamae? Nah ini kan, jadi kita ngajinya setelah ngaji ini jangan sampai berharap kata Ustadz ya, kata Ustadz. Jangan berharap kata Ustadz. Ustadz juga hanya menukilkan aja. Nah, memindah dari kitab ke kitab yang lain. Jadi kita mulai belajar ya tidak taklid ke Ustadz, tapi apa? Ya ilmiah lah, ilmiah. Dan saya kalaupun ada khilafiyah saya akan sebutkan ini pendapat ini, monggo jenengan milih kan. Monggo jenengan milih, sing kuat endi kan ngono. Perhatikan. Kita katakan di sini, apakah niat itu dilafadzkan? Al-jawab tidak. Tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Alasannya apa?
Alasannya adalah niat itu amalan hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Niat itu apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Mana alasannya? Kok dikatakan niat itu adalah apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Tadi kita Rawdatul Talibin kan? Sekarang kita bawa Majmu', Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 276 sampai 277. Imam Nawawi, perhatikan nih Pak, membahasakan begini. Wa min ashabina, supaya harus paham. Wa min ashabina man qol. Di antara sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, ingat ini, konteksnya Imam Syafi'i, konteksnya Imam Nawawi, pahami dulu. Kata Imam Nawawi mengatakan, wa min ashabina, dan termasuk sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, man qol, ada yang mengatakan, man qol, ada yang mengatakan apa itu? Yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisan. Niat itu di hati plus dilafatkan di lisan. Ingat ya, niat itu di hati dan plus dilafatkan di lisan. Ini omongannya siapa tadi? Hah? Sebagian orang-orang. Nah ingat tuh jurali lo ya, makanya bukan omongan Imam Nawawi lo ya, bukan omongannya Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menceritakan ada di sana sebagian siapa? Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Niat itu di hati dan dilafatkan. Niat itu di hati dan dilafatkan. Nah, gimana komentar Imam Nawawi? Imam Nawawi komentar, walaisa bisyai'in. Pernyataan tadi itu nggak dianggap. Laisa bisyai', nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Karena niat itu adalah al-qasdu, bertujuan di hati. Nah, Imam Nawawi menyanggah pemahaman sebagian Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya niat itu dilafatkan. Kata Imam Nawawi itu nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Kenapa nggak dianggap? Karena niat itu di mana? Di hati. Dari sini kita bisa pahami, ada nggak ulama yang melafatkan niat? Ada nggak? Ada. Siapa mereka? Sebagian Syafi'iyah. Imam Nawawi ulama siapa? Syafi'iyah juga, membantah pemahaman tadi bahwasanya niat itu adalah di hati. Nah, kalau niat itu di hati, yo gak perlu dilafatkan. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Berarti gini. Nanti ada komentar begini. Lu podo wae lah. Nawawi juga ulama Syafi'iyah, yang satu juga ulama Syafi'iyah. Oh, podo ulama ya kan ini kan. Kan begitu kan komentarnya mereka kan begitu. Podo ono ulama itu ono ulama aku ya ono ulama kan ono to. Oke lah, kita sekarang podo ono ulama Nawawi juga ulama Syafi'iyah, mereka juga ulama Syafi'iyah. Nah, terus piye? Sebener piye kan itu? Nah, podo ulama Syafi'iyah kita yang benar kita lihat. Kita lihat dulu, Pak. Kita tidak taklid kepada Imam Nawawi, kita juga taklid kepada mereka. Terus gimana yang benar? Baik. Kita lihat yang benar. Kita sekarang tinggalkan apa Nawawi dan apa Syafi'iyah. Tinggalkan dulu. Sekarang kita merujuk kepada uswah kita Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi penentu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih, gimana caranya? Kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya. Jangan dikembalikan kepada A dan kepada B, tapi kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Itu thariqah selamat, thariqah yang selamat. Karena Nawawi juga bukan hujah, itu juga bukan hujah. Kan begitu thariqahnya. Tapi kita lihat. Pertanyaannya adalah, asal ibadah itu hukumnya haram atau mubah? Haram kan? Ini dalilnya. Kalau asal ibadah hukumnya haram. Nah kan gitu kan mana dalilnya? Asal ibadah hukumnya haram. Asal urusan dunia hukumnya halal. Ini kaidah ma'ruf. Ini dalilnya. Hadis Aisyah. Man amilah amalan laisa alaihi amru fahuwa raddun. Siapapun orangnya yang berbuat suatu perkara yang tidak ada dalil dari kami, maka itu tertolak. Berarti itu menunjukkan bahwasanya asal ibadah hukumnya haram, kecuali harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau gak ono dalili, berarti apa? Haram hukumnya. Itu kaidah. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah. Kok enak tenan mereka mau membuat syariat yang Allah tidak ngasih izin kepada mereka. Allah mengingkari kepada orang-orang yang membuat syariat yang gak ada izin dari Allah. Menunjukkan bahwasanya apa? Syariat itu miliknya Allah. Dan Anda tidak boleh melakukan sesuatu kecuali harus ada izin dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum semuanya itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Dalam urusan agama, hukum asal ibadah adalah hukumnya apa? Haram kan? Nah pertanyaan sekarang, niat di dalam ibadah, iki urusan ibadah urusan dunia. Sepakat ibadah kan? Oke. Kalau itu urusan ibadah, tolong deh tunjukkan dalilnya. Jangan, wah ini ulama kami. Wis toh tinggalkan, aku nggak pakai Nawawi, nggak pakai ulama Syafi'iyah sudah. Anda tinggalkan kedua-duanya sudah. Sekarang Anda mendatangkan qaul Ibnu Qudamah mengatakan enggak, Anda tinggalkan A dan B sekarang. Kita tinggalkan A dan B. Enggak perlu ada A dan B semuanya. Sekarang kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita kembalikan kepada kaidah. Kaidah urusan ibadah itu apa dulu? Kita sepakat dulu ini. Haram oke. Asal ibadah hukumnya haram. Siapa yang menjadikan boleh? Allah dan Rasulnya. Kita tuntut. Mana dalilnya? Kalau Rasulullah itu apa? Berniat. Ya kan? Berniat mana? Berniat dilafadzkan gitu kan? Mana dalilnya? Kalau Rasulullah itu berniat, kalau niat dilafadzkan. Mana? Mereka nuntut. Kamu juga harus mendatangkan. Kalau Rasulullah tidak melafadzkan, kan begitu mereka. Ya enggak? Antum menyudutkan mereka dengan bahasa mana kalau Rasulullah itu berniat kemudian apa namanya dilafadzkan, kan begitu kita tuntut mereka. Mereka balik tuntut, mana dalilnya kalau Rasulullah itu apa tidak berniat dan nggak dilafadzkan, kan begitu mereka nuntutnya. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama adalah kaidah tadi, asal perkara ibadah hukumnya haram. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah asal perkara ibadah hukumnya apa? Haram. Lu yang melakukannya harus mendatangkan dalil. Saya nggak melakukan, ya nggak butuh ditutup dalil kan gitu kan? Itu satu. Alasan yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah adalah Rasulullah itu yastaftihus sholata, memulai sholatnya bit takbiri, dengan takbir. Kalau andai kata Rasulullah itu melafadzkan niat, tentunya bahasanya Aisyah apa? Rasul memulai sholatnya dengan niat, karena dilafadzkan.
Maka bahasanya Aisyah adalah Rasulullah itu memulai sholatnya dengan niat. Tapi ternyata Rasulullah memulai sholatnya dengan takbir. Itu bukti bahwasanya niat itu nggak dilafatkan. Kalau itu dilafatkan, tentunya Aisyah akan memberitahukan kepada kita Rasulullah itu memulai sholatnya dengan niat. Karena dilafatkan, Aisyah ngerti. Tapi Aisyah nggak ngerti. Ngerti ini hanya dengan takbiratul ihram. Oh, berarti mulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Tapi bantahan saya ketiga. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rawal Bukhari wa Muslim. Kasus tentang seorang laki-laki yang sholatnya jelek. Hadis Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki, Nabi pas di masjid, fasallama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Nabi, lalu ke masjid, Pak. Setelah di masjid, sholat, berselesai sholat, datang ke Nabi. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusolli. Balik mana? Kamu tadi sholatnya nggak benar, nggak kena. Dia sudah sholat, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu tadi nggak dianggap sholatnya. Sholat mana, Pak? 2 kali. Balik ke Nabi, balik mana sholatnya? Sampai ping 3, Pak. Jadi laki-laki tadi, ya Rasulullah, alimni sholata, ajarin aku sholat Nabi. Aku ora iso sholat kecuali yang jenengan lihat. Lihat tadi, konteksnya si laki-laki ini sholat, tapi sholatnya nggak gena, nggak bener, Pak. Jangan-jangan sholat kita nggak gena kali kan? Soalnya nggak belajar sholatnya kan? Kayak rajul, Pak. Dia capek sholat, tapi gak dianggap. Soalnya nggak ngerti tata cara nih sholat. Jangan-jangan menimpa sama kita nih. Kita kayaknya panen di ATM ono duitnya akeh, Pak. Tiba-tiba di depan Allah, mana orang ono ATM blas ini. Orang ono pahala iblas. Soalnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena kita nggak belajar tentang sholat yang gena, yang benar. Ya wis, sudah. Setelah itu Rasul ngajari, Pak. Ingat nih. Jenengan perhatikan bagaimana pengajaran Rasul. Qala lahu, Rasul berkata kepada dia, idza kumtah ila sholati, apabila Anda melakukan sholat, fa asbighil wudu'a, sempurnakan wudukmu, summastakbiril kiblata, lalu menghadap kiblat. Lihat, fakabir, lalu bacalah takbir. Lihat ini ajarannya Nabi. Kalau sholat ngadap kiblat. Setelah menghadap kiblat ngapain, Mbak? Baca takbir. Kalaulah niat itu dilafatkan, pasti ngasih tahu, rajul, ngadap kiblat. Bareng ngadap kiblat, niatnya dilafatno yo. Dilafatno yo. Ora, Nabi nggak ngajari koyo ngono. Nabi hanya ngajarin setelah Anda menghadap kiblat, fakabir, moco takbir, tanpa disebutkan apa? Membaca niat. Itu bukti bahwasannya niat itu adalah di hati dan gak usah dibahas. Neng hati ini wong, neng hati ini orang masing-masing, di hatinya orang masing-masing. Nah, kemudian summakra matayasara minal Quran, sampai akhir. Kesimpulannya Nabi di sini, Rasul alaihi salatu wasallam mengajarin orang yang salah sholatnya tadi, dibenarkan sholatnya. Di dalam pengajaran tadi terletak Rasulullah itu ngajarin dia setelah menghadap kiblat apa? Takbir, orang melafadzkan niat. Taib. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi, iftataha at-takbira, memulai takbir, fi sholati, di dalam sholatnya. Memulai takbir
di dalam sholatnya. Jadi kesimpulannya gimana? Saya nggak perpanjang Pak, karena kalau dipanjangkan di perdebatan ulama, mereka juga punya ulama. Mereka juga punya ulama. Antum kira nggak punya ulama? Mereka punya ulama. Nah kalau perdebatan ulama, podo ulamanya nggak ketemu. Mereka bilang, aku punya ulama sendiri kok. Anak punya ulama, anak nggak butuh ulama kamu. Kamu bisa bayangkan. Karena ulama dengan ulama nggak bisa saling menghujai. Nah terus bicara nih, kita sudah nggak usah ini dan itu. Ayo, kita orang Muslim. Nabi kita berapa? 1. Nggak ada 2. Lo juga nggak punya nabi, kita juga nggak punya nabi. Nabi ini bareng-bareng ya apa enggak? Ya. Nah kalau nabi ini bareng-bareng, ya udah kembalikan kepada siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Caranya adalah menerapkannya adalah 1 kaidah dulu. Pahamkan kaidah dulu. Kaidah dalam urusan ibadah apa dulu? Setelah itu praktekkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah cara semisal ini nggak melukai yang lainnya. Nggak melukai itu? Berarti kalau pertanyaannya, kalau antum bisa tanya Pak, antum Pak, bisa tanya nggak saya? Boleh tanya? Boleh. Bapak sholatnya ada lafaz niatnya nggak? Kenapa nggak ada Pak? Lah kita butuh toh. Kenapa nggak ada niatnya? Kalau ditanya begitu gimana jawabannya? Karena ikut ustadz gitu ya? Oh jangan. Gimana? Gimana? Nah ayo gimana Pak? Duh, Bapak sendiri loh. Kenapa Bapak kalau sholat tidak ada melafatkan niat? Kenapa? Kan ditanya situ. Sebelum ditanya malaikat Pak, saya tanya dulu ke Bapak ini. Kayak gitu dah. Sebelum ditanya malaikat loh. Ini kan gimana terusnya? Gimana coba? Ittiba kepada Rasul. Endi Rasuli? Yang hadis itu tadi ya. Jawabannya gini Pak, jawabannya. Jadi kalau jangan ditanya sama orang, caranya begini. Seperti yang saya terangkan tadi, jawabannya ini loh urusan ibadah. Sing jenenge urusan ibadah itu asli hukumnya apa? Haram. Nah kalau hukumnya haram berarti harus ada izin teko Allah ke Rasuli. Nah kate gono izin teko Allah aku ora wani aku. Nah sampean sing kate duwe dalil sampaikan nang aku tak melok dalil. Tunjukkan 1 aja dari Nabi bahwasanya Nabi itu melafatkan niatnya ketika sholat. Loh, dia balik. Nah, saiki Nabi apa jenenge melafatkan menyimpan niat apa enggak? Gini loh Mas, kata kaidah al-asal dalam urusan ibadah itu hukumnya haram. Yang tidak melakukan jangan dituntut dalil. Itu keliru secara kaidah. Yang tidak melakukan nggak butuh dituntut dalil karena dia sudah sesuai dengan kaidah. Nggak melakukan kok dituntut dalil, itu jadi kebalik itu namanya. Yang Anda melakukannya itu dituntut dalil. Kayak gini, asal dalam urusan dunia hukumnya kan halal tuh, ya kan? Terus atur nuntut saya dalil, ya keliru lah. Anda yang mengharamkan, ini urusan dunia lo kok mengharamkan? Ini dalilnya kan ngono. Yang tidak mengharamkannya, yang sesuai dengan kaidah nggak butuh dituntut dalil bro, gitu loh. Soalnya kaidah itu wis ono dalile dan mencocoki dengan kaidah itu ora butuh dalil. Anda yang menyelisih kaidah harus dalil. Itu cara main itu ngono. Nah kalau wong awam ya repot urusane. Tapi ya, ditambah lagi kalau niat ini Pak, nawaitu anu kenceng pisan. Nah kenceng iku logikae nggak usah pakai dalil Pak, nggak usah pakai dalil. Logikae yang ganggu wong, kok ida ganggu wong iku bener apa salah? Salah lah. Coba sosial, ilmu sosial wis, ilmu kemasyarakatan. Jadi ganggu wong iku orang genah ora salah Pak.
Wong khusuk-khusuk apa niat iku mau? Ganggu uang itu ora bener salah. Apa mana sing ini? Allahu Akbar. Salamane Pak. Was-was kena apa? Kena penyakit apa itu? Was-was. Ngene terus kita di samping iki lha opo iki. Ganggu wong salat lah. Ganggu wong salat. Nang ganggu iku kaidahe dimanapun kaidah sing jenenge ganggu wong tuh ora oleh. Ora oleh, Pak. Wis kaidah apa meneh? Kaidah kemasyarakatan, kaidah sosial, kaidah donya kabeh sing ganggu ora oleh. Paham insyaallah jelas? Lanjut, Pak. Terus bid'ah apa ora? Aku serang bahas bid'ah, Pak. Tambah rame. Ya ora. Pokoknya disyariatkan apa ora ngono ya? Ya ora disyariatkan lah. Wis ngono wae. Ojo terlalu panjang urusannya. Walaupun di buku saya bahas. Terusnya, kapan niat itu dimunculkan ketika sholat? Boleh, apakah dimunculkan pas sholatnya atau boleh sebelum sholat? Paham nggak bayangannya? Contoh gini. Saya dari rumah, iku wis ke masjid niatnya apa? Sholat. Dari masjid apalagi terlambat Pak, langsung aja Allahu Akbar. Itu bener nggak niatnya itu? Atau ojo langsung Allahu Akbar, diam sebentar, niat ingsun dalam hati maksudnya. Nah jadi apakah niat itu harus dihadirkan ketika sholat? Atau ketika enggak? Pas sholat, pas mau sholat, atau boleh dihadirkan sebelum sholat. Sebelum sholat itu udah hadir. Pas sholat Allahu Akbar. Ingat loh, niat ini syaratnya sholat loh. Hati-hati loh. Nah kebayang gak pertanyaan ini? Gak kebayang ke antum Pak. Wajah-wajahnya kayak orang kebayang plastik gitu. Wajah-wajahnya gak kebayang aja gitu. Nah penting gak pembahasan ini anak katakan ini pembahasannya bukan pembahasan bertele-tele. Ini real kenyataan yang kita harus pelajari itu. Yang Anda sebutkan insya Allah nggak terlalu bertele-tele Pak. Tapi ini memang kenyataan yang harus dibaca, dipelajari. Oke sudah. Kasus tadi ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya ulama Hanabilah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla. Pendapat pertama ini apa? Pendapatnya siapa tadi? Hanabilah sih. Ulama Hanabilah. Hanabilah itu Hanbali. Terus pendapat ini dikuatkan siapa? Ibnu Hazmin rahimallahu taala dalam kitab Muhalla. Juz 2 halaman 261. Pendapat ini mengatakan niat itu harus muqarinatan litahrim. Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat itu harus menghadirkan niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Atau boleh sebelumnya, boleh sebelum takbiratul ihram tapi waktunya yasir sedikit. Yasir. Baik, saya ulang lagi. Pendapat Hanabilah takbiratul ihram niat menghadirkan niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Atau boleh sebelum takbiratul ihram, boleh sebelum takbiratul ihram, tapi waktunya sebentar. Nah, berarti menurut pendapat ini jenengan dari rumah Pak, niat ingsun dalam hati lo yo, salat zuhur. Mari ngono, imami itu lagi ruku, apalagi pendapatnya sebagian teman-teman itu ruku dapat 1 rakaat.
langsung Pak Banter melakukan Pak. Bu Banter wis melok Allahu Akbar. Enggak menghadirkan niatnya. Menurut Ibnu Hazm salat itu batal. Kenapa batal? Karena niat itu syaratnya salat. Wa Anda menghadirkan salat tidak ketika bersamaan takbiratul ihram dan tidak sebelumnya tapi jaraknya sedikit. Jenengan tadi kan dari rumah berapa menit itu 10 menitan. Sedikit itu maksudnya ya kayak di dekat masjid itulah. Niat yang suruh udah ada niatnya itu dari masjid lalu ke tempat soft itu sedikit Pak. Tapi kalau dari rumah, wah itu panjang itu. Nah ini batal nih salat jenengan menurut ulama Hanafilah. Dan dikuatkan Ibnu Hazm batal salatnya. Berarti harus menghadirkan Pak, harus dihadirkan itu. Baik, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dikuatkan oleh apa? Syekh Ibnu Utsaimin. Bahwasanya sah niat itu walaupun dihadirkan sebelum sholat. Baik jaraknya lama maupun jaraknya dekat. Sah. Selama tidak dibatalkan di tengah jalan. Selama tidak dibatalkan di tengah jalan. Contoh, jenengan dari rumah pengen ke masjid sholat. Tiba-tiba ada temannya di warung kopi. Wes batal sih sholat sih, batal sih. Ngopi gise, ngopi. Bareng ngopi sadar, ya Allah, iki piye aku ini. Sadar Pak, dia sudah batalkan kan? Dia sudah batalkan untuk ngopi dengan temannya. Tapi mari ngono sadar. Waduh, iki orang kena iki. Orang kena iki. Tobat. Berangkatlah dia ke masjid. Nah, ke masjid terburu-buru. Terburu-buru, Pak. Langsung Allahu Akbar. Piye salate? Batal. Menurut siapa? Malik. Menurut pendapat yang pertama, batal apa enggak? Tambah batal, kok enggak piye? Tambah batal. Tambah batal. Jadi dari dua kelompok ini podo batale. Wis. Dong apa lagi? Dari dua pendapat ini mana yang paling kuat? Yang kedua, yakin Pak? Coba, kalau ditanya mana yang paling kuat, harus mendatangkan alasan argumentasi kan? Ya enggak? Iyalah, namanya kuat tuh harus mempelajari dari dua sisi. Orang kok angger ngomong kuat ngono wae, pijilan, repot urusane. Tapi sekarang saya sebutkan dalil dulu. Hadis Umar bin Khattab yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus ada niatnya. Kembali kepada hadis tadi, berangkat dari hadis tadi, apakah Rasulullah mensyaratkan di dalamnya harus berbarengan? Enggak ada syarat dari Rasul. Sepenting amal itu ada niat. Ketika saya dari rumah, udah kan ada kan niat? Sudah ada niatnya, ya kan? Gak ada ketentuan di dalam hadis amal itu harus ada niat. Tidak ada kata-kata berbarengan. Ora ono. Nabi hanya mengatakan amal ada niatnya. Nah, sedangkan amal sholat tadi saya sudah berniat kok, walaupun agak jauh, agak lama, dan itu termasuk kategori dalam hadis. Berarti berangkat dari hadis tadi adalah apa? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat keberapa? Yang kedua, merujuk kepada hadis tadi. Dan bagi yang mensyaratkan niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya sedikit juga dituntut. Ini dalilnya kan ngono toh? Mana dalilnya? Karena sebuah pensyaratan di dalam kaidah usul fikih harus pakai dalil dong. Orang kalau nggak pakai dalil terus piye? Wong
Anda mensyaratkan ibadah. Nah ibadah itu miliknya Allah. Lah siapapun orangnya yang mensyaratkan sebuah ibadah yang itu miliknya Allah harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis tadi, Rasul hanya mensyaratkan amal harus ono niatnya. Nah, aku niat. Ya udah jadi selesai urusannya. Kayak kasus puasa Ramadan. Supaya ngerti juga puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan itu harus setiap malam berniat atau boleh satu malam untuk satu bulan? Atau per malam? Dua-duanya ya. Khilafiyah, ada khilaf. Ada yang mensyaratkan per malam. Per malam. Mereka punya alasan. Hadis Ummu Salamah, malam yubayyit asyama fala siyama lahu. Sapa wonge yang tidak memalamkan niat, maka tidak dianggap puasanya. Berarti apa? Menuntut harus setiap malam berniat. Biar coba hadis Aisyah Ummu Salamah tadi. Nah, biar coba masalah khilafiyah. Tapi yang paling kuat adalah boleh dua-duanya. Kok bisa? Gimana hadis Ummu Salamah? Hadis Ummu Salamah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu marfu ilan Nabi, omongannya Nabi. Ada yang mengatakan itu mauquf, omongannya Ummu Salamah. Dan para imam mengatakan bahwasanya ini hadis adalah bukan omongannya Nabi, tapi omongannya Ummu Salamah. Imam Tirmidzi, Abu Hatim, Imam Ahmad mengatakan hadza aswab annahu min qauli Ummi Salamah. Lasa min qauli Nabi. Sedangkan tuntutan ucapannya Nabi, innamal a'malu binniyat. Berarti kalau aku berniat sebulan puasa, cukup enggak? Cukup, sesuai dengan konteksnya hadis. Sesuai dengan konteksnya hadis. Amal puasa sebulan itu sesuai dengan niat. Yes, deal enggak? Nah, teman-teman harus belajar usul fikih, belajar kaidah fikih. Masih panjang belajar ini, Pak ya. Baik, sudah jelas insyaallah. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, kita sebelum selesai kita berhenti dulu. Yang penting paham. Apa yang belum dipahami tadi tolong ditanyakan. Karena kita daurah nggak ngejar target, tapi ngejar paham. Mulai sampai jam berapa? Setengah 10? Jam 9:45. Taib. Ya. Mboten napa-napa. Sah. Sempenting peangkat, sempenting niat salat. Innamal niat ya. Masya Allah nggih. Niat ingsun Pak, nggih niat ingsun. Deh, ya. Enggak, jenengan mau sholat apa? Lah, 2 rakaat wajib itu apa? Lah, si. Kok ono wajib-wajib ki apa iki? Lah enggak. Subuh sama fajar, kamu artikan apa fajar ini? Subuh. Ya wis, berarti satu sholat beda dua nama. 2 istilah aja. Antum mau pakai sholat fajar adalah sholat subuh, alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Beda lafaz orang ada masalah. Iya kan? Ana pikir tadi fajar adalah qobla subuh, sunnah fajar. Kalau sunnah fajar, makanya aku bingung. Ini kan salat qobliyah fajar, qobliyah subuh. Adapun subuh dinamakan fajar. Fajar adalah subuh, beda nama. Lu niatnya apa? Al-ibro bil haqiqah la tasmiyah. Itu kaidahnya. Yang dianggap adalah hakikatnya, bukan namanya. Nama bisa berbeda-beda. Yang penting hakikatnya podo. Maka hukumnya podo. Ono riba, ono bank syariah, ono bank konvensional kan.
Oh jenengi syariah atau enggak syariah. Kalau hakikatnya podo, ya hukumnya tetap podo. Hukum tidak akan berubah karena nama, tapi hukum itu berubah karena hakikatnya. Bimakna podo. Bimakna apa? Podo. Nggih. Kayak semisal jenengan aku ke masjid nanti niatku sholat tahiyatul masjid dulu, setelah ngono apa jenenge sholat rawatib lah atau qobliyah subuh, bareng ngono subuh niat masuk itu pararer, gak ada masalah kan. Innamal a'malu, amal itu kan jamak, harus ada niat. Ya udah niat ini bar ini dikatakan berniat juga menurut konteksnya hadis. Nggak ada kata-kata innamal a'malu siji wae yo. Ora ono, Pak. Pokoknya amal otek ono niati. Berarti itu paralel atau gak ono, sementing ono niati. Jadi itu konteksnya hadis. Dan di fikih juga dibahas, gak ada masalah. Gak perlu harus per satu amalan harus berniat. Ganti mana? Niat mana? Ora. Jangan itu menyembeli aja, menyembeli kurban, Pak. Itu dibahas oleh para ulama. Apakah per kurban, per kambing, atau kambing bisa untuk semuanya? Khilafiyah. Yang kuat adalah satu bisa mencukupi yang lain. Masalah khilafiyah. Dan alasannya nggak ada dalil kecuali itu kan bersambung kan udah jelas. Aku akan bismillah nyembeli semuanya. Itu sudah dianggap. Kalau ada kata diper apa? Dipersatukan ya luwe apik, tapi luwe apik nggak ada masalah. Tapi kalau di paralelkan ya tetap dianggap. Tetap dianggap. Iya, karena dia sudah batalkan niatnya tadi. Kecuali para aku tak ngopi dulu, bareng ngopi, sholat. Orang ada masalah kalau gitu, Pak. Gak ada masalah. Jadi aku ngopi gise, lungai luwe awal jam 11 ngono to. Jam 11 aku niat awal, aku lungo, baru ngopi gise, bareng ngopi apa? Iku niat gak apa-apa. Tapi yang saya contohkan tadi dibatalkan niatnya. Wis gak sholat sih, tak ngopi wae. Kan dibatalkan itu. Makanya kasus puasa juga hati-hati. Anda sudah niat batal, walaupun nggak minum, nggak apa, nggak makan, niat batal. Apakah itu dia nggak batal? Batal, Pak. Hati-hati, hati-hati itu. Bahaya loh itu. Nah, jelas gih? Ayo, saya belum jelas, monggo. Penggabungan niat dibelakangkan, soalnya kaidahnya panjang. Misalkan gini Pak, kita niat dari rumah itu mau sholat zuhur, misalkan kita dalam perjalanan safar, tapi karena kadang pada waktu sebelum hari kita keliru, di mana orang melafalkan gitu, niatnya sholat asar, itu gimana Pak? Oh, lafadznya salah, niatnya duhur, nggak ada masalah. Al ibro bil ma'an bil alfat kaidah usul fikihnya. Yang dianggap adalah niatnya, bukan lafadznya. Enggak salah kok, Afwan. Apakah Anda salah? Sito. Kok Anda minta maaf, Anda salah sama Anda tuh? Mengganggu waktunya ya wes. Lah kebiasaannya kan ngono to. Afwan Ustaz, kok punya salah aja kan. Gimana. Kalau ditanya afdolnya terserah antum, sama-sama boleh kok. Tapi kalau memicu kepada hadis Pak, niatnya teko omah. Jadi teko omah. Kalau memicu kepada hadis dulu, nanti ada beberapa keutamaan sholat itu lafadznya dari rumah. Itu lebih, kalau tanya lebih afdolnya ya, itu podo sae,
Tapi kalau Anda dari rumah, pahala itu kan sudah dihitung dari niat. Ya kan? Nah kalau antum nggak niat, niatin di masjid, ya orang le pahala langkai sampean, rugi sampean. Maka berarti afdhalnya dari rumah, karena niat pahala itu sudah diikat dengan niatnya Anda. Anda belum berniat, orang dihitung pahala. Deal? Ada salah lagi? Nggak ada kan? Ya. Oh enggak Pak. Enggak. Jadi gini, ini panjang lagi urusannya ini. Saya juga punya pembahasan bahwasanya karena salaf yata'allamun niyah, mereka belajar niat itu lebih banyak daripada mereka beramal. Satu niat bisa menaikkan derajat Anda, dan gara-gara niat bisa merendahkan derajat Anda. Mafhum? Orang sodako 10.000, sodako 1M. 1M harusnya kan tinggi Pak, tapi salah niat maka menjadi hina. Yang 100.000 walaupun kecil tapi benar niatnya menjadi tinggi. Itu juga terkait dengan babun niyah. Niat itu juga sesuai dengan niatnya Anda. Anda misalnya itu menikah. Aku menikah, mek niatku siji tok, menjalankan sunai Nabi, mek ngono tok. Berarti Anda mek dapat 10 tok. Tapi kalau Anda melafadzkan aku niat nikah itu ini sampai 10 niat, maka per niat dinilai 10 kali 10. Mafhum? Oleh karenanya Anda sekarang belajar ilmu nih, belajar sholat ini, dan kita insya Allah sama-sama belajar, tapi pahala tergantung niate wong sing niat. Kalau Anda bisa menghadirkan belajar ini 10 bentuk niat, maka 10 satu niat kali 10. Mafhum? Maka enak sing duwe ilmu Pak. Sing duwe ilmu itu palayake daripada yang enggak punya ilmu. Oh, pinter loh ilmu itu. Saiti tapi amalannya saiti tapi iso wake. Karena dia bermain di niat bocorannya ini. Bocorannya yang duwe ilmu Pak, ngajari sampean iki. Iku bocorannya iku. Jadi amalannya dia nyantai aja, tidur nyantai. Tapi kalau tidur niatnya wake, iso ngalahkan Anda sholat malam. Padahal dia nggak sholat malam Pak, menjalankan tidurnya, mengotak-atik tidurnya, iso ngalahkan sampean sholat. Nah itu rahasianya yang dua ilmu. Tapi orang sekitar ajar lo sampean no, aku malas sampean. Terus lanjut. Kalau sudah paham lanjut ya. Selesai niat maka apa? Takbir. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Dasar yang mendasari, selesai niat kemudian menghadap kiblat ya, kemudian dia takbiratul ihram. Mahuwa dalil, sekarang dalilnya itu apa? Dia Rasulullah alaihissalatu wassalam itu takbiratul ihram adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah adalah Rasulullah itu yastaftihus sholata, membuka sholatnya bit takbiri dengan takbir. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Ini jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka sholatnya dengan mengucapkan apa? Takbir. Kemudian selanjutnya apa hukum takbiratul ihram? Selanjutnya apa hukum takbiratul ihram?
takbiratul ihram itu hukumnya ruknun min arkanis shalah, rukuni salat. Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun dari rukun-rukunnya salat. Apa perbedaan syarat sama rukun? Apa perbedaannya syarat sama rukun? Kesimpulannya adalah sama-sama di satu makna. Sama-sama di satu makna, yaitu kalau ditinggalkan itu batal. Perbedaannya di sisi penggunaan. Kalau syarat itu digunakan di luar ibadah, tapi kalau rukun digunakan di dalam ibadah. Menghadap kiblat itu adalah rukun apa syarat? Kok bisa syarat? Karena dia di luar, sebelum takbir kan menghadap kiblat. Ini berarti apa? Syarat, karena di luar ibadah. Niat ini luar atau dalam? Luar, namanya apa? Syarat. Tapi takbir syarat apa syarat? Pertanyaan, syarat apa syarat kok rukun? Rukun. Iya Pak, salah soalnya Pak ya kan? Iya, soalnya salah. Jadi niat itu syarat apa syarat? Salah soalnya Pak ya, rukun apa rukun? Karena takbir sudah di dalam sholat. Jadi ingat, saya katakan takbiratul ihram itu hukumnya apa? Rukuni sholat. Ingat loh, kalau ditinggalkan pi sholati gak sah. Kenapa dikatakan rukun? Soalnya di dalam sholat. Taib. Seterusnya, apakah takbiratul ihram itu rukuni sholat? Ulama sepakat ataukah tidak? Fal jawab tidak. Itu pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya takbiratul ihram itu rukuni sholat. Mafhum? Rukuni sholat. Pendapatnya siapa tadi? Jumhur ahlul ilmi. Apa alasannya? Apa yang menjadi alasannya? Yang menjadi alasan jumhur kita paham dulu Pak, nanti khawatir antum sholat lali moco takbiratul ihram angkat tangan tok tapi orang ngomong Allahu Akbar. Sering terjadi nggak gitu itu? Kadang terjadi kan, habis sholat sampean lo. Nah ini kan habis sholat sampean. Nah kalau jumhur nggak sah. Nah aku lali nggak sah karena rukun nggak kenal kamu lali atau nggak sah. Iya, walaupun Anda berjamaah, karena hukum ini nggak terikat. Kalau jamaah ada rukso nggak ada, sholat sampean nggak sah. Jamaah orang sah, lo yang nggak sah. Apa alasannya? Alasannya apa sih? Yang kita cari dulu. Apa alasannya? Jumhur mengatakan bahwasanya takbiratul ihram adalah rukuni sholat. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu, berarti kan hadis Ali Pak. Kata Rasul, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru. Lihat, kuncinya sholat adalah bersuci. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ismana tahrim. Diharamkannya sholat, nanti diharamkan enggak? Yang awalnya sebelum takbir, ente mau apa aja boleh. Mau gini-gini boleh, mau gini-gini boleh, mau makan boleh, mau minum boleh, mau nyaduk-nyaduk boleh, boleh. Tapi kalau udah takbir, maka sudah menjadi haram. Rasul alaihi salatu mengatakan, tahrimuha at-takbir. Haramnya yang awalnya boleh, maka mulai haram itu ketika
takbir. Maka ini menuntut berarti takbiriku hukumnya rukun. Kalau sampean nggak takbir berarti apa? Tetap saya boleh semuanya. Kalau Anda tidak lakukan takbir berarti seoleh. Kalau itu boleh maka akan membatalkan sholatmu. Sholat ulama sepakat kalau Anda makan itu batal. Tapi kan nggak ada setat awal kan, karena Anda nggak takbir kan, nggak ada setat awal. Karena setatnya awal harus takbir. Berarti kalau Anda nggak takbir nggak ada setatnya. Berarti kalau Anda melakukan apa saja yang Anda belum takbir itu boleh. Dan pada itu pembatal sholat. Maka berarti konsekuensi dari hadis tadi menuntut harus apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau nggak takbir gini Allah. Memang ini tau ya. Gini. Oleh. Hei, ojo nakali. Oleh lo guru takbir kok. Lah jenenge ora salat kan? Lah guru takbir kok ndo piye? Maka biar jadi haram kabeh harus takbir. Maka itu konsekuensi daripada hadis ini dinamakan rukun. Kalau enggak ajur kabeh salat sampean. Ajur kabeh salat sampean. Jelas ya? Baik, terusnya. Cukuplah insyaallah. Terus lanjutnya sekarang lafaz takbir boleh nggak dirubah dengan yang lain? Lafaz takbir boleh nggak dirubah dengan yang lain? Contoh, Allahul Akbar ada alif lamnya. Saupora. Ganti mana? Allahu Akram. Allah Akbar diganti Pak oleh orang. Nggak pernah dengar kan? Oh gitu ya. Kalau Allahul Akbar ada alif lamnya kan takbir juga Pak. Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Oh bodoh sor. Kok bisa bahasa Arab beda apanya Pak? Berubah. Jadi nggak boleh Pak ya. Harus pakai alif lam atau nggak pakai alif lam? Nggak pakai. Nah ini betul kita pelajari kawan. Jadi boleh nggak kita dalam bertakbiratul ihram itu apakah harus pakai Allahu Akbar? Gono alif lam. Kalau dia pakai alif lam sah nggak sholatnya? Allahul Akbar. Atau kita ganti. Gak usah akbar terlalu sering gitu kan. Ya variasi lah. Ganti yang lain aja. Allahu Akram. Allahu A'azu. Nah, kan boleh orang itu. Ini kita bahas dulu. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Al-Imam Nawawi di Syarah Muslim menjelaskan lafdzut takbir, lafaz takbir yang dimaksudkan di takbiratul ihram adalah kata Allahu Akbar tanpa al. Allahu Akbar. Wa hadza bil ijma'. Ulama sepakat bahwasanya yang dimaksudkan lafdzut takbir ay lafaz takbiratul ihram yang tertera di dalam hadis itu adalah lafadznya Allahu Akbar. Lalu jikalau dirubah selain Allahu Akbar, dirubah selain Allahu Akbar, bagaimana? Kata Imam Nawawi, fihi khilafun. Ada perbedaan di antara para ulama. Kalau dirubah Allahu Akbar, dirubah selain Allahu Akbar, dirubah itu bagaimana hukumnya? Ada khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Malik berpendapat bahwasanya
tidak sah kecuali Allahu Akbar. Kecuali Allahu Akbar. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, kalau antum mengatakan Allahu Akram, salat ente batal. Kenapa batal? Karena takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar Anda tidak lakukan. Mafhum? Anda kata Anda rubah Allahu A'azzu, Allah Maha Mulia, Allahu A'zam, salat Anda tidak sah. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan apa? Takbiratul ihram. Baik. Beberapa alasan yang di TPH disebutkan oleh mereka. Taib satu kali lagi sedikit, nanti baru saya cukupkan. Beberapa alasan sudah Anda sebutkan di buku saya. Mungkin ada juga di buku antum. Terusnya, pertanyaan adalah sedikit lagi. Apakah sama Allahu Akbar dengan Allahul Akbar ada alif lamnya dengan yang tidak ada alif lamnya? Apakah dua kata ini adalah kata sinonim ataukah maknanya berbeda? Fal jawab dijelaskan oleh Ibnu Rajab oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga dalam Syarah Muslim. Dua kata ini tidak sinonim, berbeda maknanya. Yang menjadikan berbeda di mana? Di alif lamnya. Apa yang menjadikan perbedaan? Lihat tak. Kalau kita pakai nakiro, isim nakiro, Allahu Akbaru, ini dinahu jenenge isim nakiro. Ora ono alif lame, iku jenenge nakiro. Nah nakiro itu umum. Allah lebih besar dalam semua keadaan, dalam bentuk apa saja dan dari apa saja, umum. Allahu Akbaru itu kalau nggak ada alif lamnya, umum. Tapi kalau andai kata Allahul Akbaru ada alif lamnya, maka kebesaran Allah itu diikat dengan sesuatu, nggak jadi umum lagi karena ada alif lamnya. Contoh, rojulun dengan ar-rojulu. Kalau rojulun itu apa? Umum, seorang laki-laki. Kalau ar-rojulu terikat dengan laki-laki tertentu. Begitu pula akbaru itu Allah maha besar, umum, besar dari apa aja, keadaan apa aja, dan kapan saja. Allah tetap maha paling besar dalam semua keadaan, dari apa saja dan waktu apa saja. Tapi kalau Anda ganti Allahul Akbaru, maka berarti kebesaran Allah terikat dengan tertentu. Makanya kalau adzan ojo ngomong Allahul Akbaru, wah diomongi wong antum, dimarahin sama orang ya, karena pemaknanya berubah. Tapi sampai di sini dulu, insyaallah kita santai dulu, break dulu 15 menit. Kita mulai jam 10. Nggak ada masalah toh? Lanjut atau sudah ini? Lanjut ya? Ngantuk nggak? Nggak ada yang ngantuk ya? Soalnya kenceng suaranya jadi yang ngantuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.